ya. Ini memang sudah lama ceritanya ya, mungkin kurang lebih katakanlah sudah 10 tahun, tapi ini memang buat saya ini sangat melekat dari cerita ini. Karena yang terjadi buat saya ini sesuatu pengalaman luar biasa daripada Tuhan. Jadi satu saat pada waktu itu kira-kira berapa tahun yang lalu, saya diberikan talenta oleh Tuhan, Bu Beba, ada talenta suara sedikit. Memang dari dulu saya senang nyanyi. Sama kayak saya Ya. Bahkan dulu kita pernah bikin satu paduan suara namanya Nabiro. Ya, saya kebetulan seorang lawyer gitu ya. Nah, satu saat beberapa tahun yang lalu tiba-tiba, Bu Beba, Mas, suara saya hilang. Nggak bisa mau ngomong, nggak bisa. Kalau saya mau nyanyi juga ya Bu ya, suaranya kayak terpecah gitu kan, suara satu sama suara 5,5 gitu ya, nggak klop gitu. Jadi akhirnya coba saya berdoa di rumah, ada apa Tuhan? Kok kenapa Tuhan berikan penyakit yang seperti ini gitu ya? Kapan saya mau memuliakan Tuhan melalui talenta yang Tuhan berikan? Ya kan? Karena nggak ada jawaban, saya pikir memang ini mesti ke dokter. Jadi satu saat saya sama istri saya bilang, oke, kita ke dokter. Nah, karena masalahnya memang suaranya tidak bisa keluar, tentunya mesti ke dokter spesialis THT kan gitu ya Mas ya. Akhirnya saya beranikan, saya pergi ke rumah sakit dekat rumah saya di Bintaro. Saya periksa di sana, dokter THT bilang, ada apa Pak? Keluarnya saya bilang, Bu, begini. Kebetulan wanita ini dokternya. Oke, kalau gitu kita cek dulu ya. Bapak duduk, ada kursinya gitu, kemudian dimasukin kamera ya Pak Henry ya, dimasukin kamera, difoto semuanya, ada mungkin sekitar 15-20 kali foto. Saya juga tegang duduk di meja, di kursi pesakitan itu gitu ya. Saya lihat kok ada sesuatu yang aneh gitu ya di tenggorokan saya, di layar saya. Selesai difoto terus dokternya bilang, Pak, Bapak ada tumor di tenggorokannya. Waduh, jadi itu tumor tuh Bu? Iya. Jadi terus Ibu sarannya bagaimana Bu dokter? Iya, saya sarankan Bapak harus dibiopsi. Kalau bisa malam ini Bapak langsung opname aja, besoknya kita biopsi, lusanya kita tentukan. Kalau dia memang tumornya tumor jinak, tetap kita mesti angkat, ya kan? Kalau dia tumornya tumor ganas, kita mesti angkat lebih jauh lagi. Terus saya bilang, bagaimana kalau ganas? Apa akibatnya? Ya kemungkinan Bapak nggak bisa bicara lagi karena pita suaranya diangkat sehingga nggak bisa bicara. Jadi bagaimana saya bicara? Bapak dengan alat bantu. Waduh, saya bilang alat bantu. Saya udah seperti kayak, pernah tahu Ibu ya alat bantu yang ditaruh di leher itu. Jadi orang bicara seperti kayak bebek gitu kan. Saya terus terang Bu terpukul pada saat itu. Terpukul benar ya Tuhan kok seperti ini. Ya kan? Tapi pada waktu si dokter bilang, Bapak silakan opname supaya besok bisa dibiopsi, diambil jaringannya untuk dikultur di laboratorium. Nggak tahu tiba-tiba saya punya keyakinan gitu, Bu Beba, Mas. Saya bilang, terima kasih Bu, saya nggak mau dibiopsi, saya mau pulang aja. Terus dokternya kebetulan memang orang dari seberang. Bapak Kristen ya? Saya bilang, iya. Ya sudah, terserah Bapak aja. Pokoknya saran saya, Bapak mesti dibiopsi. Singkat cerita saya pulang Mas. Saya pulang ke rumah, apa yang kita lakukan ya nangis di kaki Tuhan. Tuhan kok seperti ini Tuhan? Ya kan? Masa Tuhan nggak bisa sembuhkan ini? Saya kan mau memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, dalam kelebihan dan kekurangan saya yang begitu besar gitu ya kan. Berminggu-minggu sampai akhir minggu kedua, kebetulan kan pada waktu itu saya diundang Pak di Hatsu Natal Pradi ya, karena memang saya juga pengurus di Pradi. Nah, sampai pada waktu di Sakit hotel itu memang saya udah dijawabkan Bu Beba. Saya untuk itu pada waktu malam itu harus bernyanyi memang Oh Holy Night gitu ya kan. Nah kemudian sampai tiba saatnya panitia bilang, ya kan, Pak Bartahi bisa naik untuk bawa naik. Nah sebelum itu tuh Pak di rumah abang saya yang paling besar bilang, kamu tuh pengacara, kamu nggak ngerti, kamu harus ambil second opinion. Saya punya teman di Singapura, kamu ke Singapura supaya tahu persis segala macam. Saya nggak mau dengar, saya jalan, saya berdoa, nangis di kaki Tuhan tiap hari, kita nangis di rumah gitu. Nah
pada waktu disahid, kemudian saya bilang ke panitia, saya nggak bisa, ya kan? Tapi ya udah, mempertanya naik aja ke atas, ya apapun yang mau disampaikan, sampaikannya dulu di atas. Apa yang terjadi Bu Beba? Beberapa tahun sebelum itu, saya punya satu persoalan sama satu orang, ya. Orang ini buat saya dulu itu sangat menyebalkan, menurut saya. Namanya dulu kita belum bertobat, Bu ya. Singkat cerita, terjadilah sesuatu perseteruan atau ketegangan yang cukup keras gitu, Pak. Dulu juga saya orangnya keras gitu, Bu ya. Sehingga saya nggak mau cerita apa, tetapi terjadilah hal-hal yang memang ya mungkin kayak intimidasi apa segala macam. Pokoknya udah nggak benar lah ya, segala macam terjadilah di situ gitu ya kan. Nah itu membuat saya memang ada satu yang merasa kok ini saudara saya, ini sahabat saya yang dulunya memang baik ya, kita sama-sama, kok bisa terjadi seperti ini. Nah yang anehnya Ibu Bapak, pada waktu saya dipanggil, kemudian saya lihat ke atas, di atas itu sudah siap pemusik. Pemusik yang main di atas itu siapa Bu Bapak? Amigos Band. Amigos Band. Siapa itu Amigos Band? Ya. Kemudian ada personil-personilnya. Ada salah satu personilnya namanya Ahmad Amigos yang disampaikan ya, yang saya tahu Renhat. Dulu dia mulai Amigos itu awalnya dulu bikin rekaman pertama juga saya ikut memproduser ini gitu ya kan. Jadi hubungan kita sangat dekat. Nah kemudian saya lihat dia turun dari atas, dia juga senyum. Saya lihat dari bawah, kelihatannya Ahmad Amigos juga punya kerinduan. Saya juga punya kerinduan, tapi nggak tahu cara bagaimana mau menyelesaikan persoalan kami, gitu ya. Kemudian dia turun, dia sambut saya, dia bilang, naik. Terus dia bilang, kita mesti pelukan ya. Saya mau peluk lagi katanya, ya kan? Jadi dalam hati saya juga menunggu itu gitu Pak ya. Saya bilang, oke, saya sambut, ayo kita pelukan, lupain ya. Saya panggilnya Renhat ya. Lupakan ya yang lalu yang terjadi dan segala macam seperti itu ya. Kita pelukan ya. Kita saling merasakan ada satu yang terlepas pada waktu itu kan. Terus saya masih bilang sama Mama tadi, saya naik nanti kalau saya nyanyi, kalau nggak bisa diterusin aja gitu ya kan. Karena memang nggak bisa, memang ngomongnya mau gitu. Saya naik sehingga cerita, saya ambil mic gitu. Ya sebuah musik langsung aja. Main, dia mulai kasih iringan Holy Night-nya gitu ya. Kemudian saya ambil mic, saya bilang selamat malam Bapak Ibu. Tiba-tiba suara saya pulih kembali. Pulih kembali luar biasa. Ya. Sehingga saya coba nyanyi gitu ya. Oh Holy Night, the star, kok bisa gitu. Saya selesaikan lagu sampai akhir. Ya, selesai. Nah, waktu itu saya pikir apa yang terjadi? Tuhan berbaik. Saya sudah disembuhkan. Saya pulang ke rumah, abang saya masih telepon besoknya. Kamu sudah ke dokter? Siap-siap ke Singapura. Saya bilang nggak mau Bang. Loh kenapa? Saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Loh, bagaimana kamu tahu disembuhkan oleh Tuhan? Dokter belum bilang kamu sudah sembuh, kenapa sudah sembuh bilang? Saya bilang oke, kalau gitu. Besok saya akan ke dokter, saya akan periksakan lagi. Singkat cerita besok saya dapat nomor 13. Saya bilang mesti saya mau nomor 13, saya bilang kok nomor 13 Pak? Ya udah, langkah kanan aja. Kita yakin itu udah sembuhkan. Masuk, dokternya berbeda, ya sesudah 2 minggu kemudian dokternya berbeda. Bapak silakan, ya bel, suster, datang reportnya gitu ya Bu ya. Oh, Bapak sudah dibiopsi? Saya bilang enggak dok. Loh, ini kan saran dari dokter pertama Bapak mesti dibiopsi. Ya betul dok, tapi saya nggak mau. Terus Bapak mau apa Mas sekarang? Ya, saya minta diperiksa aja karena saya yakin saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kebetulan dia juga bukan orang Kristen, gitu. Akhirnya dia periksa, duduk, difoto lagi sama seperti foto 2 minggu yang lalu, gitu. Ada mungkin sekitar 15-20 kali. Hasilnya Bu Beba, di sini Bapak Ibu, nggak diketemukan apapun juga. Luar biasa kan? Luar biasa kan? Akhirnya saya bilang, Ibu mau kasih saya obat apa? Dia bilang, saya nggak kasih obat apa-apa. Tapi ingat Pak ya, seperti ini bisa 3 bulan lagi, ya dia akan muncul karena dia akan kayak ngumpet ya, di balik permukaan gitu ya, buka-buka. Tapi sepulang saya bilang dalam hati saya, 3 bulan lagi atau kapanpun saya nggak akan mau datang lagi ke dokter ini. Jadi puji Tuhan, saya disembuhkan oleh Tuhan, saya memuji Tuhan dalam hidup saya. Ya, untuk itu sebelum saya tutup, saya mau buktikan nih ya, udah sembuh belum sih? Ya kan? Ini nih, amat, sebenarnya dulu. Ini momen like this. Biasa, ayo.
Saya undang anak amigos tadi malam, nggak tahu ceritanya. Ayo, ini kalau bukan Roh Kudus ya, nggak mungkin. Amat datang, Partahi juga saya nggak pernah tahu, ceritanya. Boleh kamu syukur tadi kok sampai depan saya ya. Kamu saya baru mau kesaksian, mau saksian mengenai kamu juga gitu. Ini benar nongol ya. Saya sampai merinding. Tadi malam saya telepon istrinya, datangnya saya undang. Tapi ajaib Tuhan, ajaib. In moment like this, I sing out the song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I'll lift up my hand. I lift up my hand to the Lord, singing out, singing out, love you, Lord, singing out, singing out, love you, Lord, singing out, penyakit boleh ada, masalah boleh ada, tapi yang kedua yang harus kita miliki adalah sikap karakter yang mau dibaharui. Mau dibaharui. Masalah yang kita hadapi membuat karakternya dibaharui. Yakobus 1 ayat 2 katakan begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketuaan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tujuan Allah bukan Pak Partai untuk sakit,
Tapi tujuan Allah melalui penyakitnya, Pak Partai, dipulihkan imannya, karakternya dipulihkan oleh Yesus. Ada perdamaian dengan amat amigos. Saudara, ini bukti. Hari ini mereka berdua datang tidak ada yang sengaja, tapi Roh Kudus mau supaya semua saudara dan saya termasuk pribadi saya, belajar untuk memberikan pengampunan kepada orang. Karakter mau dibawa oleh Allah. Dan yang ketiga, saudara, supaya saudara saya bisa menghadapi peperangan, menghadapi apapun. Yang ketiga, hidup di dalam untuk melihat masalah, bukan melihat dengan rasa kekuatan hati, dengan tawar hati, tapi sebaliknya. Allah mau supaya saudara dan saya, semakin banyak tantangan, semakin banyak masalah yang kita hadapi, selain kita koreksi diri, Allah mau kita semakin benar dan benar dan benar melekat dengan Allah. Amsal 24 ayat 16 katakan demikian. Orang-orang yang benar-benar melekat dengan Allah. Dalam Amsal 24 ayat 16 katakan firman Tuhan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara lihat, memang kita tidak steril dengan dosa. Mungkin hari ini kita jatuh dalam dosa, tapi Tuhan bilang, orang benar kalaupun dia jatuh, dia akan bangun kembali. Nah, hari ini pertahankan iman kebenaran kita dengan Allah. Pertahankan hubungan kita dengan Allah. Tidak asal hubungan secara pribadi yang hari ini ada, besok tidak ada, atau suam-suam. Tapi sebaliknya, melekat dengan pinggangnya Allah, supaya engkau jadi ternama, terpuji, terhormat. Dan saya percaya bukan hanya Ayub yang dibanggakan oleh kerajaan Allah, tapi kita, umat gereja di tempat ini, kita dibanggakan Allah. Kemanapun Allah akan bilang, lihat anakku di gereja Viva, imannya luar biasa. Bahkan Tuhan katakan, lihat imannya, sekalipun ada badai, ada tantangan, lihat iblis, engkau lihat bagaimana dia tetap memuji, menyembah, dan melekat kepadaku. Bangkit berdiri, kita berdoa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapa,